Selamat siang, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 ekonomi teknik, yaitu tentang studi kelayakan investasi mesin freeze di CV Technopark. Perkenalkan, saya bernama Yakobus Rio Widodo dengan NIM 4131931024 dari jurusan Teknik Mesin. Baik, selanjutnya pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini adalah penerapan teknologi produksi pada suatu perusahaan manufaktur dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi proses dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas. Peralatan produksi mempunyai umur hidup atau dapat disebut umur pakai. Ketika suatu alat telah mewakili atau melewati umur pakainya, maka performanya akan menurun. Hal ini akan berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan dan efisiensi waktu dalam pengerjaan suatu produk. Nah, di studi kali ini saya akan meneliti terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tapi juga pada saat dioperasikan secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memenuhi syarat tugas besar kedua, mata kuliah ekonomi teknik. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya investasi yang ditanam. Ketiga, untuk mengetahui besarnya volume penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui kapan investasi ini akan kembali. Batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah tidak ada perubahan harga jual, harga bahan baku, dan biaya produksi selama proses penelitian berlangsung. Aspek pasar, teknik, lingkungan, dan keuangan yang digunakan dalam evaluasi kelayakan investasi, analisis sensitivitas, dan analisis kebangkrutan. Berkaitan dengan judul, analisis yang digunakan pada aspek keuangan menggunakan metode kelayakan investasi, payback period, dan profitability index. Selanjutnya, bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama, payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Payback period dalam dunia bisnis lebih sering disebut sebagai periode pengembalian modal. Para pebisnis dan investor lebih sering menggunakan cara payback period dalam menentukan atau mengambil keputusan investasi. Kelebihannya yaitu mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi, memilih proyek yang tepat. Yang ketiga, mudah dan sederhana. Yang keempat, dapat mempertimbangkan segala risiko. Sedangkan kelemahan sendiri, perhitungan payback period tetap saja memiliki kelemahan tertentu. Dengan adanya perhitungan kurun waktu pengembalian modal, maka akan lebih fokus pada pengembalian modal atau investasi saja, sedangkan ada hal lain yang Anda abaikan. Cara hitungnya yaitu adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Catatan rumus ini diasumsikan bahwa nilai arus kas masuk bersih dinilai sama pada setiap waktu periode atau sama pada per tahunnya. Yang kedua adalah NPV atau Net Present Value. Ya, ini adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu. Kelebihan metode NPV ini yaitu memperhitungkan seluruh arus masuk, tidak mengabaikan aliran kas selama investasi. Kemudian lebih memperhitungkan time value of money atau nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, memudahkan untuk mengetahui apakah investasi yang hendak dilakukan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan yang lebih. Rumusnya adalah NPV sama dengan C1 dibagi 1 plus R plus C2 dibagi 1 plus R kali 2 plus C3 dibagi 1 plus R kali 3 dan seterusnya.
CT adalah arus kas per tahun dalam periode T, sedangkan C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0, sementara R adalah suku bunga dalam persen. Yang ketiga ada Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Kelebihannya adalah memberikan persentase future cash flow dengan cash inisial. Sudah mempertimbangkan cost of capital, sudah mempertimbangkan time value of money, dan mempertimbangkan semua cash flow. Sedangkan kekurangannya adalah tidak memberikan informasi mengenai return suatu project. Yang kedua, dibutuhkan cost of capital untuk memperhitungkan probability index. Ketiga, tidak memberikan informasi mengenai project risk atau resiko dari suatu project. Untuk rumusnya sendiri adalah nilai aliran kas masuk dibagi oleh nilai investasi. Nah, analisanya adalah sebagai berikut. Jika PI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Kemudian IRR atau Internal Rate of Return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi, yang juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa yang akan datang. Kelebihannya adalah dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Yang kedua, bisa mempertimbangkan setiap arus yang ada. Yang selanjutnya lagi, metode ini mempertimbangkan konsep value of money serta risiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Kekurangannya dibutuhkan nilai cost of capital sehingga menghitung menggunakan metode IRR. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Yang ketiga, metode ini hanya menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi mencapai capital berupa rasio. Fungsinya IRR adalah sebagai berikut. Yang ini untuk mengatur suatu aset, apakah aset tersebut mengalami peningkatan atau tidak. Selanjutnya, sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Yang ketiga, untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Yang keempat, untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak. Yang kelima, untuk menghitung IRR, mengetahui laju pengembalian investasi sehingga bentuk apapun bisa dievaluasi tingkat pada laju pengembalian yang akurat. Rumusnya, IRR sama dengan 1 kali I tambah NPV 1, NPV 1 min NPV 2 kali I2 kali I1. IRR adalah Internal Rate of Return. I1 adalah tingkat risiko diskonto yang menghasilkan NPV plus. I2 adalah tingkat risiko diskonto yang menghasilkan NPV minus. NPV 1 adalah net present value yang positif, sedangkan NPV 2 adalah net. Yang selanjutnya adalah break even point atau BEP, yang adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan dan tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan.
Fungsi dari BEP ini adalah pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memproyeksikan laba maksimumnya. Yang kedua, pengusaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang didapat, contohnya mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. 3. Mampu mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian. Yang kelima, pengusaha dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Yang keenam, pengusaha bisa menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomis bagi bisnisnya dalam periode yang akan datang. Komponennya adalah sebagai berikut: biaya tepat, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan. Untuk perhitungannya, BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel setiap unitnya, atau BEP dalam satuan rupiah sama dengan biaya tepat dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. Yang kedua, metode kontribusi unit. Metode ini merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Rumusnya, margin kontribusi unit adalah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel atau variable cost. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Berdasarkan rumus di atas, maka BEP dalam satuan unit bisa dihitung dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, atau biaya tetap dibagi dengan harga jual yang dikurangi dengan biaya variabel. Sedangkan untuk satuan rupiahnya adalah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, untuk metode dengan grafik seperti gambar berikut ini, selanjutnya ada average rate of return, sering disingkat dengan ARR, adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Rumus ARR sendiri adalah rata-rata pendapatan bersih dari investasi dibagi dengan rata-rata biaya investasi. Selanjutnya ada analisis sensitivitas, yang merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Alasan mengapa perlunya analisis sensitivitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya cost of run, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, biaya produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada EIRR, Equivalent Internal Rate of Return, merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungannya, besar tingkat suku bunga saat ini dinilai NPV sama dengan 0. Rumusnya, EIRR sama dengan I1 plus I2 min I1 dikali NPV1 kali NPV1 min NPV2. Dengan keterangannya sebagai berikut. Selanjutnya, bab ketiga adalah data dan analisis.
Objek penelitiannya adalah CV Technopark yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sebagai general supplier mesin-mesin cetak yang menggunakan mesin lama seperti yang disajikan pada gambar. Berikutnya adalah mesin lamanya. Kemudian jenis dan teknik pengumpulan data. Adapun data dalam penelitian kali ini adalah data akuntatif berupa data perkiraan cash flow alternatif, penggantian komponen rusak, dan data perkiraan cash flow alternatif penambahan mesin fresh baru dalam 10 tahun dengan tingkat bunga 15%. Selain itu diambil data akuntatif berupa keterangan, informasi, penjelasan, pendapat, dan tanggapan dari pemilik. Sedangkan jenis data menurut sumbernya adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden atau tangan pertama, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka mengenai investasi. Hasil penelitiannya adalah yang pertama menggunakan net present value. Perancangan proposal bisnis ini menggunakan indikator-indikator dalam pengambilan keputusan alternatif untuk mengetahui alternatif yang terbaik. Indikatornya adalah net present value, payback period, dan profitability index. Analisis cash flow alternatif menambah mesin fresh baru dan diagram cash flow penggantian komponen yang rusak dinyatakan pada diagram tabel dan diagram berikut ini. Pada tahun ke-0, alternatif 1 adalah sebesar 180 juta. Sampai pada tahun 10, alternatif 1 adalah 110 juta dan alternatif 2 adalah 45 juta. Dapat dilihat grafiknya alternatif 1 dan alternatif 2. Yang kemudian metode kedua yang digunakan adalah net present value. Net present value ini adalah nilai sekarang dari seluruh aliran kas mulai sekarang sampai akhir proyek. Proyek diterima apabila NPV lebih dari 0 atau NPV yang paling besar. Dari tabel 2 diketahui bahwa NPV itu alternatif pergantian mesin baru sebesar 461.201.000 rupiah. Sedangkan NPV untuk alternatif pergantian komponen yang rusak hanya sebesar 211.227.000 rupiah. Hal ini disimpulkan bahwa alternatif pergantian mesin fresh baru lebih menarik karena NPV A lebih besar dari NPV B, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. NPV A Fn dalam kurung 1 plus I pangkat min N dikurangi P menghasilkan 461.201.000 rupiah dan NPV B menghasilkan 211.227.000 rupiah. Sedangkan untuk perhitungannya berdasarkan tabel perhitungan secara 10 tahun dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10 dan sebagai berikut. Selanjutnya ada payback period. Payback period ini ialah jangka waktu pengembalian biaya awal. Semakin cepat pengembaliannya, maka alternatif tersebut semakin menarik dibanding dengan alternatif lainnya. Diperhitungkan dalam arus kas yang menyebabkan usaha tidak liquid. Pada alternatif pergantian mesin fresh baru didapat 2 tahun 1 bulan, sedangkan alternatif pergantian komponen rusak ialah 1 tahun 4 bulan. Dapat disimpulkan bahwa alternatif pergantian komponen lebih menarik dibandingkan pergantian mesin fresh yang baru. Selanjutnya ada profitability index. Ialah rasio antara nilai ekuivalen tahunan dari aliran kas pendapatan dengan nilai ekuivalen tahunan dari aliran kas biaya. Dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4. Alternatif yang terbaik ialah alternatif yang memiliki nilai PI terbesar. Alternatif pergantian mesin baru dapat didapatkan nilai 3,01, sedangkan untuk pergantian komponen
PI-nya sebesar 2,68. Dalam kasus ini, PI pergantian komponen yang rusak lebih menarik dibanding dengan penambahan mesin freeze yang baru. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada bagian bawah, NPVA dibagi ICO dan PIB NPVB dibagi ICO sebagai berikut. Dalam tabelnya adalah seperti ini. Tabel perbandingan kedua alternatif dalam tabel tersebut NPV lebih menarik ke alternatif pertama, sedangkan PBP dan PI hasilnya lebih menarik ke alternatif kedua. Berdasarkan analisis terhadap nilai proyeksi keuangan yang ada, yang didapatkan bahwa rencana investasi dalam menambah mesin freeze baru masih kurang menarik. Namun dari segi net present value, penambahan mesin freeze menarik sebesar Rp461.201.000 dibanding pergantian komponen yang mendapat hasil hanya sebesar Rp211.227.000 dalam perkiraan kurun waktu 10 tahun. Sebaliknya pada tingkat pengembalian biaya awal atau payback period, pergantian komponen yang rusak masih mengungguli dengan tingkat pengembalian yang hanya memerlukan waktu 1 tahun 4 bulan dan dibanding penambahan mesin freeze baru yang selama 2 tahun 1 bulan. Begitu juga profitability index pergantian komponen rusak lebih menarik dengan besar 4,2 dibanding profitability index penambahan mesin baru yang hanya sebesar 2,56 saja. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kelayakan bisnis investasi dapat digunakan untuk membuktikan usulan pergantian mesin produksi yang baru memberikan manfaat lebih bagi perusahaan. Perusahaan dapat menekan waktu produksi sehingga produktivitas perusahaan meningkat. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif pergantian mesin baru dengan mengusulkan skema pembiayaan yang sesuai. Setelah dilakukan pergantian mesin, perusahaan dapat memperbaiki sistem operasi dengan mengacu pada mesin baru yang sudah dibeli. Kemudian saran. Yang pertama, saran bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan alat bantu dalam menentukan pengambilan keputusan. Yang kedua, perusahaan dianjurkan untuk meninjau kembali terhadap aspek keuangan yang dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap perhitungan keuangan. Selanjutnya, bagi investor, perusahaan diharapkan untuk selalu melakukan supervisi secara terus-menerus terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, saran bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan proses pengumpulan data yang lebih baik, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mencerminkan kondisi yang aktual atau real, dan setiap analisa yang dilakukan dapat semakin akurat hasilnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.